Sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian Kultum Ramadan dengan tema Meraih Kesucian Hati bersama para asatidz Madani TV setiap hari menjelang berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Madani TV, barakallahu fikum dimanapun Anda berada. Ahli surga itu Allah masukkan ke dalam surga bukan karena amalan-amalan badan semata, tapi lebih didominasi amalan hati. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan pada suatu hari di hadapan para sahabat, akan masuk kepada kalian sekarang ini salah seorang ahli surga. Lalu masuklah seorang sahabat yang biasa-biasa saja. Keesokan harinya Nabi mengatakan seperti itu, yang masuk orang itu. Hari ketiga Nabi juga mengatakan seperti itu, yang masuk orang itu. 3 hari berturut-turut Rasulullah Muhammad SAW memastikan bahwa orang itu adalah ahli surga. Lalu ada seorang sahabat yang lain, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, datang ke rumahnya orang ini, minta izin untuk menginap, dan diizinkan, dan diberi jatah 3 hari 3 malam. Tidak ada kepentingan apa-apa, hanya ingin tahu orang ini punya amalan apa sih. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dia adalah ahlul jannah 3 hari berturut-turut. Hari pertama, malam pertama, hari kedua, malam kedua, hari ketiga, malam ketiga. Ternyata sahabat Abdullah tidak melihat amalan istimewa. Amalannya biasa. Bahkan tahajud pun dia nggak bangun. Kalau malam dia bangun, dia berzikir, dia tidur lagi, sampai subuh dia baru bangun. Ya. Hanya saja omongannya selalu baik. Ngomongnya selalu baik. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala meremehkan. Orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, ahli surga 3 hari berturut-turut. Ya, karena bayangannya, kalau ahli surga itu, yang kita bayangkan adalah sholat terus, ngaji terus, ibadah terus, zikir terus, doa terus. Itulah ahli surga, bayangan kita. Ini enggak. Lalu setelah jatah bertamunya habis, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya, wahai Bapak, sebenarnya saya menginap di rumah Bapak, nggak ada kepentingan apapun. Hanya saja saya ingin tahu Bapak ini punya amalan apa. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Bapak adalah ahlul jannah 3 hari berturut-turut. Apa amalannya? Orang itu mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak punya amalan, selain yang kamu lihat itu saja. Lalu sahabat Abdullah pergi, dipanggil oleh orang itu, ma huwa illa ra'aita, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan, wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyahu. Wahai Bapak, aku tidak punya amalan selain yang Bapak lihat itu saja, hanya saja di dalam diriku, di dalam hatiku, ya, tidak ada niat-niat jahat kepada orang Islam, dan tidak ada sifat hasad, iri dengki, apabila orang Islam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata amalannya adalah amalan hati. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Ya. Lalu kata sahabat Abdullah, hadhil lati balagat bik wa hiya allati la nuti. Inilah yang menjadikan kamu sampai, dan inilah yang kami nggak mampu. Jadi, pemirsa sekalian, hati harus bersih. Kalau ingin masuk surga, hati harus dibersihkan dari semua kotorannya, dari semua penyakitnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, kalau ingin selamat, ya, hati harus bersih. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mempunyai kata-kata yang maknanya adalah, ya, as-sayru ilallah bil qulub, la bil aqdam wala bil abdan. Perjalanan menuju Allah itu pakai hati. Bukan pakai badan, bukan pakai kaki. Ya, mari kita belajar ilmu hati, apa penyakit hati, bersihkan, mari kita makmurkan hati kita, amalan-amalan hati, dan mudah-mudahan kita sukses. Ingat,
bukan hanya amalan badan. Berapa banyak orang yang sholat, puasa, dan seterusnya, tapi mereka tetap masuk neraka karena hatinya kotor. Dan berapa banyak orang yang amalannya biasa-biasa saja, tapi dia masuk ke dalam surga. Alangkah indahnya kalau kita juga ahli ibadah, ya, ngaji, sholat, dan seterusnya, berbuat baik kepada orang, hubungan dengan Allah baik, ya, dan hati bersih. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah tolong kita. Kita selalu minta kepada Allah agar hati kita dipenuhi dengan cahaya, hati kita adalah qalbun salim, istiqomah sampai husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan dengan tema Meraih Kesucian Hati bersama para asatidz Madani TV setiap hari menjelang berbuka puasa.